Halo Sobat Palmerah, belum lapor SPT? Video ini diciptakan buat kamu yang ingin melaporkan SPT tahunannya. Selamat menyaksikan! Hai Sobat Pajak, dalam video kali ini saya akan menjelaskan kepada kawan pajak tutorial melakukan pelaporan SPT tahunan melalui e-filing bagi karyawan atau pegawai yang memiliki penghasilan per tahun lebih dari 60 juta. Form yang digunakan adalah form SPT 1770S. Sebelum melaporkan, siapkan dulu ya bukti potong PPh pasal 21 dari pemberi kerja atau atasan. Selanjutnya, ingat-ingat anggota keluarga yang menjadi tanggungan kamu untuk mengisi status PTKP. Siapkan juga daftar hutang dan kekayaan yang kamu punya. Terakhir, pastikan email yang kamu gunakan untuk daftar DJP online masih aktif. Di sini, kita akan mengambil contoh bukti potong milik Bapak Purnomo. Beliau adalah karyawan dengan penghasilan setahunnya di atas 60 juta. Beliau mempunyai tanggungan istri dan 1 orang anak. Kalau semua sudah siap, langsung buka situs DJP Online di laman djponline.pajak.go.id. Login menggunakan NPWP dan password yang sudah kamu buat sebelumnya. Lalu pilih menu e-filing. Kalau kamu pernah lapor SPT sebelumnya, nanti akan muncul daftar SPT yang pernah dilaporkan di sini. Klik tombol buat SPT. Karena Anda karyawan, maka klik tidak. Apabila NPWP suami atau istri tidak dipisah, maka klik tidak. Karena penghasilanmu di atas 60 juta, maka klik iya. Kita akan mengisi SPT 1770S dengan formulir. Selanjutnya, pada langkah 1, isi tahun pajak dan status SPT. Kalau baru pertama kali melapor untuk tahun tersebut, status SPT diisi normal. Bagian A, penghasilan yang dikenai PPh final. Berhubung Pak Purnomo hanya memperoleh penghasilan dari pekerjaannya, maka dia tidak memperoleh penghasilan yang dikenai PPh final. Bagian B, daftar harta. Jika tahun lalu kamu pernah menginput daftar hartamu, kamu bisa langsung mengklik harta pada SPT tahun lalu. Otomatis akan muncul daftar harta yang sudah pernah kamu input sebelumnya. Pak Purnomo hanya mempunyai harta berupa handphone, maka dia mengisi kolom harta dengan kode 055 peralatan elektronik. Nama harta diisi handphone. Isilah tahun dan harga pembelian atas harta tersebut. Berikan keterangan secukupnya mengenai harta tersebut. Bagian C, daftar hutang. Isi kolom sesuai dengan instruksi. Jika tidak memiliki hutang, kemudian masukkan data keluarga yang menjadi tanggungan kamu. Karena baru pertama kali lapor, maka klik tambah. Tulis nama, NIK, hubungan keluarga seperti istri, suami, atau anak, kemudian pekerjaannya. Kalau kamu tidak punya tanggungan, lewati saja, lanjut ke langkah berikutnya. Pak Purnomo hanya memiliki tanggungan istri dan 1 orang anak, maka dia memasukkan data istri dan anaknya di kolom daftar tanggungan. Penghasilannya itu dalam negeri lainnya. Di contoh kali ini, anggap saja tidak ada. Lanjut ke bagian B. Bagian B, penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Kali ini juga tidak ada. Lanjut ke bagian C. Masukkan bukti potong yang telah kamu dapatkan dari pemberi kerja. Pilih jenis pajaknya, PPh pasal 21. Kemudian, isi NPWP pemotong sesuai yang tercantum di bukti potong. Masukkan nomor bukti pemotongan yang ada di bukti potong. Tanggal bukti pemotongan ada di bawah sebelah tanda tangan bendahara. Masukkan juga jumlah pajak penghasilan yang dipotong. Kemudian, klik simpan. Lanjut ke langkah 4. Isi identitas kawin atau tidak kawin.
Pak Purnomo sudah menikah dan berstatus sebagai kepala keluarga. Lanjut ke poin A. Masukkan penghasilan neto dalam negeri sesuai dengan bukti potong. Lanjut ke poin B, isilah PTKP sesuai dengan tanggungan kamu. Jangan lupa untuk cek kembali jumlah pajak terutang sesuai kredit pajaknya. Apakah sesuai dengan bukti potong? Lalu cek apakah nihil, kurang bayar, atau lebih bayar. Kemudian, lanjut ke pernyataan. Klik setuju atau agree, lalu lanjut ke langkah berikutnya. Kemudian, akan muncul laman mengisi kode verifikasi seperti ini. Klik tombol di sini, kemudian cek email kamu, DJP akan mengirim kode verifikasi melalui email. Akan ada email dari e-filing@pajak.go.id. Langsung copy saja kode verifikasinya, kemudian salin ke laman DJP online. Lalu klik kirim SPT. Selesai deh, bukti pelaporan SPT kamu akan dikirim melalui email. Apakah sobat sudah paham? Kalau masih ada pertanyaan, silakan hubungi KPP Pratama Jakarta Palmerah di nomor berikut. Jangan lupa lapor SPT ya. Lapor bisa di mana aja tanpa perlu ke kantor pajak. Lebih awal, lebih nyaman.